Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Halaman yang ke 85, tidak salah. Hadis yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qal uqimatis shalah fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi faqal aqimu sufufakum wa tarassu fa inni arakum min wara'i zahri. Rawahul Bukhari bilafzihi wa Muslim bima'nah. Wa fi riwayatin lil Bukhari wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibi wa qadamahu biqadamihi. Dan daripadanya juga, itu dari Anas, dia berkata, uqimat, diqamatkan salat, fa aqbala alaina, maka lalu aqbala, menoleh atau menghadap kepada kami Rasulullah SAW, menghadapkan wajahnya. Kata beliau, aqimu sufufakum, luruskan saf kamu, wa tarasu, dan rapatkan. Fa inni arakum, karena sesungguhnya aku melihat kamu min wara'i zahri, dari belakang punggungku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafaznya sendiri, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim yang semana. Dalam satu riwayat Imam Bukhari menyebutkan wa kana ahaduhuna, dan adalah salah seorang kami yulziku menempelkan mankibahu bimangkibi sahibi, bahunya dengan bahu temannya, kakinya dengan kaki temannya. Kira-kira begitu terjemahannya. Mari kita pahami. Yang pertama, petunjuk yang terdapat dalam bahasa ini, bahwa imam terlebih dulu dianjurkan untuk menghadap makmum, karena Rasulullah begitu, aqbala alaina biwajhi, beliau Rasulullah itu menghadapkan wajahnya kepada kami. Itu satu pelajaran. Yang kedua, beliau menghadapkan wajah untuk memperhatikan jamaah dan saf-saf, sekaligus memperhatikan siapa-siapa saja yang menjadi makmum. Di situ nanti imam dapat mempelajari apakah panjang atau pendek, atau salatnya diringkaskan. Sebab yang menjadi makmum itu terkadang ada yang sakit, ada yang tua, ada yang lemah, ada yang tergegas, tergulut, terburu-buru.
termasuk di musala kita ini kan musalanya di tepi jalan. Ada orang yang mampir, ada orang singgah, lalu dia salat. Penting diketahui imam. Ini banyak pendatang. Orang kali ini orang mampir, bisa jadi tergesa pergi Pekanbaru atau ke Padang atau ada urusan. Ketika itu janganlah dipanjang-panjangkan. Itu pentingnya makmum, itu pentingnya imam memperhatikan siapa yang jadi makmumnya. Jangan dilapia saja, yang panjang salaman tanpa peduli. Sebab yang di belakang kita tidak hafiz semua, tidak hafal ayat semua. Apalagi panjang-panjang menyebabkan orang belakang melamum, karena dia tidak tahu apa yang dibaca. Sebab kita bukan sahabat Nabi, kita bukan orang Arab yang tidak mengerti kadang-kadang ayat-ayat yang dibaca. Itu satu. Ini pelajarannya adalah Rasulullah menghadap kepada kami wajahnya. Kemudian kata beliau, aqimu sufufakum, luruskanlah saf-saf kamu. Ini sudah berkali-kali kita sebutkan dan kita jelaskan. Apa makna meluruskan saf-saf? Meratakan, merapikan saf. Rasanya tidak perlu diulang lagi. Termasuk mengatur saf, siapa yang pantas, yang wajar di belakang imamnya. Kadang-kadang imam menyuruh orang ke depan, taqaddam, ke depan. Yang berikutnya kata beliau, tarasu. Tarasu itu ras. Nah, yang dikatakan ras itu merapatkan, merekatkan, menempelkan, menggabungkan, menyusun sesuatu, melekat, menempel, rapat. Itu maksudnya. Sehingga katakan marsus, bangunan yang tersusun rapi. Ras. Jadi kalau rasu atau tarasu, ya rapat-rapatkan, menempel, melekat, tapi tidak berdempet, apalagi memijak, menghimpit. Kalau ini yang diucapkan imam kepada makmum, sementara makmumnya tidak tahu, kasih tahu. Jangan berarti bahasa Arab semuanya, qimu sufufakum tarasu. Allah akbar kata, mengapa ini imam? Tidak tahu jemaah. Jika kalau tarasu maknanya merapatkan, menempel, melekat, gabung. Itu yang 7. Itu perintah. Kadang-kadang perintah itu tidak diambil asih oleh jamaah. Nah, tuh santai. Nah, kesalahan terletak di jamaah lagi, makmum. Tapi memang begitulah, orang-orang sebagian tidak peduli baginya saf, rapat, rapi, lurus, atau apa kata imam tidak peduli saja. Di mana dia tadi tegak dan duduk, di situ saja, tidak mau bergeser. Pada itu perintah. Perintah pertama, aqimu, luruskan, tegakkanlah saf itu. Perintah kedua, tarasu. Fa inni arakum, karena sesungguhnya aku aku melihat kamu, mi warai, daripada belakang zahri, punggungku. Ini mukjizat namanya. Salah satu mukjizat Nabi, beliau dapat melihat orang
walaupun beliau tidak menghadap. Beliau melihat orang di belakang beliau seakan melihat dengan berhadapan. Itu menjadi Nabi. Inni arakum, saya melihat kamu meskipun kamu di belakangku. Ini bukti nama kemu'jizatan Nabi bahwa beliau dapat melihat para sahabat dari belakang punggung. Dengan kata-kata itu, sahabat-sahabat termotivasi, terdorong, karena mereka melihat Rasulullah mengatakan, saya melihat kalian, mendorong sahabat-sahabat untuk rapat-rapat, lurus-lurus. Beruntunglah sahabat-sahabat Nabi. Mereka dapat bertemu, bersua, berjumpa dengan Nabi, dapat bimbingan langsung dari Nabi. Bahkan Nabi menasihati, menegur, mengingatkan langsung. Di kita sekarang Nabi tidak ada, yang ada cuma warisannya, Quran dan Sunnah, sekaligus ulama pewarisnya. Nah, ulama pewaris Nabi ini kan tidak semua pula kita taati. Bahkan ada yang membuli ulama, mencaci, memaki ulama. Bahkan ada yang mengkafirkan ulama. Yang mengkafirkan itu pula masalahnya. Ini kata Rasulullah, beliau beri penegasan, lurus-luruslah, rapat-rapatlah. Saya melihat kamu, walaupun saya tidak berhadapan, saya melihat kamu. Itu menyebabkan sahabat-sahabat Nabi merasa diawasi. Satu kan? Kemudian berikutnya dalam riwayat lain Imam Bukhari menyebutkan wa kana ahaduhuna, dan adalah ahadu, salah seorang daripada kami yulziku itu melekatkan, menempelkan, mangkibahu bimangkibi sahibi, bahunya dengan bahu teman sebelahnya. Tapi bahu ini tidak akan bisa bertemu kalau kaki terlalu mengangkang kaki, tidak ketemu bahu. Itu makanya disebutkan dalam kitab-kitab fikih, lebar kaki selebar bahu. Cuman ada juga orang yang mencari-cari kaki orang lain, akibatnya bahunya tidak ketemu. Siku capang, siku cepe. Di sini disebutkan dalam riwayat ini bahwa salah seorang kami, itu bukan perintah Rasulullah, salah seorang kami ahaduna, karena Rasulullah perintahkan luruskan, aqimu, tarasu, merapat. Lalu salah seorang kami dalam rangka memahami perintah Nabi itu, dia tempelkan bahunya dengan bahu yang di sampingnya. Kemudian qadamahu biqadami, kakinya dengan kaki sebelah. Tapi ada orang yang sampai membengkokkan kakinya, pekok dia, untuk mencapai target sisi kaki, pinggir kaki bertemu dengan pinggir kaki. Salah tidak sampai begitu, yang penting rapat. Kaki itu bertemu dengan kaki, bukan harus seluruh kaki. Sebab jangan sampai dibiarkan setan masuk, menyelusup, tegak, berdiri di situ. Caranya bahu sudah rapat, kaki juga sudah bertemu. Kaki kita ini normalnya ke samping sana, lalu dimenginginkan pekok.
Kalau sudah pekok itu dengan rukuk payah rukuk. Lepas rukuk begini, tidak lurus lagi. Jadi yang mengerjakan ini bukan Rasulullah, sahabat. Salah seorang kami yulziku, menempelkan, atau bisa dikatakan melekatkan, ya, bahunya dengan bahu yang lain, kakinya dengan kaki orang sebelah menyebelah. Nah, timbul pertanyaan, kadang-kadang dalam salat tu kita usah bersemangat. Orang sebelah kamu, kita lagi akan merapen meluruhan bau, tapi ini menjarak aja. Itu hati yang kena itu sebenarnya. Hatinya yang nak muah. Lalu bagaimana kita? Kita kan sudah menjalankan perintah, merapat, bergeser ke arah imam. Kalau di kiri dia berdiri, dia merapat, bergeser ke arah imam, tengah. Kalau di kanan dia tegak, dia merapat, bergeser ke arah tengah. Jadi kalau kita sudah bergeser dari sini ke sini, dari sini ke sini, orang sebelah nak muah, itu salahnya. Berarti lebih suka tegak berdiri bersama setat daripada kaum muslimin yang sedang beribadah. Nak mau dia geser, kita entah kat situ. Kadang-kadang sengaja kita merapiknya, menggeser boleh. Nah, rata-rata jamaah yang seperti itu jamaah yang tak ngaji. Ketika orang taklim nak muah, because ketika orang salat ni tiba boleh. Rata-rata jamaah yang saya perhatikan seperti itu. Dinyo mengaji ko nak perlu, taklim nak perlu, yang penting beribadah. Anehnya nengka diibadahkannya apa? Nengka diamalkannya apa? Nengka dikerjakannya apa? Semangat beribadah tinggi, semangat memperbaiki ibadah kurang. Kita ulang, ada sebagian orang yang semangat untuk beribadahnya jangan dibaca. Ada tiba ketul tiba masjid. Salat sunnah rajin, doa rajin, tapi taklim tak mau. Artinya dia tidak mau berilmu dan mengilmui ibadah yang dilakukannya itu. Sebab kalau dia tidak pernah mengilmui, mendengarkan ilmu, dia tidak akan pernah tahu ibadahnya sudah tepat atau belum. Jadi jangan terlalu bersemangat memperbanyak ibadah, sementara perhatian kita kepada ibadah itu sendiri, amalan itu sendiri kurang atau tidak ada sama sekalinya. Maka seperti itu ibadahnya tidak akan pernah beres, tidak akan pernah selesai. Dia nak menangah. Banyak seperti itu. Entah kok yang bosalah orang nak muat. Ada tipe-tipe orang begitu, kalau duduk waknya lari. Kadang-kadang pembiayanya duduk sebentar tu nak tegak. Bentuk empacalian apa nama? Mempacalian mana dia nak ketujuh yang bentuk itu. Tapi tidak sebenarnya. Kalau sudah salat langsung pergi, tidak masalah. Kau duduk sebentar, nanti pergi. Begitu tipe orang. Kalau dia berilmu, dia sudah alim, sudah ngerti, sudah tahu, tidak masalah. Paling-paling dia tidak dapat fadilah duduk di majlis taklim. Tapi yang paling sayang-sayangnya, berilmu tidak, mengerti tidak, mendengar tidak, so tidak, awak begitu itu paling sayang. Kenyataannya kita bergeser, dia tidak mau geser. Kita suruh lurus, dia tegak saja. Akibatnya salat kena selesai. Berhasillah syaitan untuk merayunya, menggodanya. Dia tegas setelah aqimu sufufakum wa tarasu.
Gitu dia. Kemudian kita lanjut hadis berikutnya. Wa an Nu'man bin Bashir, di bawah. Daripada An-Nu'man bin Bashir. Radhiyallahu anhuma. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami'tu, aku mendengar Rasulullah SAW itu yaqul, bersabda. Apa sabda beliau? La tusawwunna sufufakum, ya, au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Kalau terjemahnya di sini, kamu sekalian harus meluruskan barisanmu, atau biarkanlah Allah menyelisihkan antara kamu sekalian. Itu terjemahnya di sini. Tapi kalau kita pahami satu-satu, begini dia. Makna daripada la tusawwunna itu ada penekanan itu. Penekanan. Apa penekannya? Kata-kata lam. Kemudian ada nun bertasdid, takkid itu. Maka jadilah demi sungguh benar-benarlah. Demi sungguh benar-benarlah kalian meluruskan saf-saf kalian. Kalau bahasa wakna membana-bana Rasulullah itu, dan bayu bana. Sehingga beliau memakai kalimat la tusawwunna. Benar-benarlah kalian itu meluruskan saf-saf. Jangan bergarah-garah aja. Jangan mada aja, yang kare bana kare tengkurak aja. Kare. Ndak ambon kare memang kau bunyi. Cuma yang tadi juga, kalau kita lihat muha, cuma orang nindak banangah, nindak kaserau, yang ndak muha mendengar kaji, membaca indak, mendengar indak, baraja indak, batanya indak, kau nampak ya? Nampak tamu. Kalau santiam manawa jadi alim, kun aliman. Jadi orang alim, maja. Kalau tidak, muta'alim, orang yang belajar. Tidak juga menjadi orang yang mendengar. Jangan yang kampe. Maja indak, barja indak, menengah indak. Kalau kampuah, kampuah, kun aliman, atau muta'alliman, atau samian. Wala takun ramian, jangan jadi orang kampe. Mari kita tengok hadis ini. Kata Nu'man bin Bashir, saya mendengar Rasulullah itu berkata. Artinya langsung, sami'tu, aku mendengar Rasulullah berkata, bersabda, la tusawwunna, betul-betul benar-benar sungguh-sungguhlah kalian tu meluruskan saf. Kalau bersangat-sangat Rasulullah itu. Kalau tidak muah kalian, nah itu bahasanya. Kalau tidak muah kalian meluruskan saf, merapikan saf, merapatkan saf, menegakkan saf. Tidak muah kalian. Kira begitu bunyinya. Atau la yukhalifanna Allah, pakai nun dia. Atau nanti akibatnya kalian itu
La yukhalifanna, pakai lam juga, pakai nun tasdid juga. Allah benar-benar Allah nanti akan memperselisihkan, mencerai-beraikan baina wujuhikum, mempercerai-beraikan persatuan kamu, kekompakan kamu. Kan ancaman. Pelajarannya apa? Tidak mau meluruskan saf, merapikan, merapatkan, tidak mau, mengakibatkan nanti hati kalian berselisih, bercerai-berai, maka kalian nanti akan tidak akan bisa menyatukan diri masing-masing, karena salat berjamaah itu kan sarana untuk menyatukan hati. Berdampak, ada dampaknya. Kalau tidak mau kita meluruskan, merapikan, merapatkan saf, dampaknya Allah sendiri nanti akan memperselisihkan, akan mempertikaikan kita satu sama lain, karena saf kita sudah bertikai-tikai. Maka hendaknya itu menjadi pertakutlah kita, dan kita saling menasihati, saling mengajak, sebab kalimatnya pakai penegas, penguat. Mari kita tengok lagi kata au. Pilih ya. Au itu kan pilih. Au tahu. Kalian pilih untuk meluruskan, merapikan, merapatkan saf, atau kalian pilih Allah akan memperselisihkan hati kamu. Di sini wajah, maksudnya hati. Tidak pernah kompak, tidak pernah satu, tidak pernah sayo sakato. Tajak orang cangkuan, wasak orang ansuan. Tidak berai, Pak. Dalam kenyataan hariannya begitu. Sebab salat itu membentuk kita, melatih kita, mengajar kita hidup bersama, berjamaah, mentaati komando. Kini salah antasia yang kita jadikan komando di umat Islam Indonesia, Pak. Itu jadi itu. Masing-masing orang menonjolkan kelompok masing-masing, firqah masing-masing, jamaah masing-masing, golongan masing-masing. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing berbangga dengan nama, saling menyerang. Betapa orang Yahudi yang kepia. Tidak mau mengalah. Awak surang saya, kelompok awak surang saya nan menyingkir. Tidak mau bersatu. Bek lu masajid cik, bek lu surau cik. Tidak pernah satu lah. Salat Jumat itu untuk menyatukan, salat hari raya menyatukan, kita bek lu onggok balik. Tidak pernah satu. Akibat tadi kita tidak satu saf, tidak satu barisan, tidak satu komando. Bermula daripada salat. Pilih ya. Kalian luruskan saf, kalian rapikan saf, atau kalau tidak mau, la yukhalifanna Allah. Benar-benar pasti Allah akan mempertikaikan, mempersisihkan kamu, sesama kamu. Ini pengajaran kita adalah ancaman. Tidak meluruskan saf, tidak merapikan saf, tidak merapatkan saf, menimbulkan perselisihan. Menghadap Allah saja masih berselisih, awak.
mengatur baris berbaris bisa orang rapi. Siap, hanya komandonya siap. Luruskan, lurus masing-masing. Nama nalabiah sebenarnya kok ditekankan. Menghadap Allah dikomando oleh imam. Luruskan, rapatkan, ratakan. Kan tiga sebenarnya komando dulu. Luruskan, rapatkan, ratakan. Tutup celah-celah, adik nak rapik. Luruskan, tanda berkelok-kelok. Ratakan, tanda cik ke muka, cik ke belakang. Bayangkan di baris berbaris, di upacara, tak ada. Sang kanan, hadap kanan. Semuanya siap, rapi. Mereka diperiksa oleh komandan upacara. Komandan upacara memeriksa barisan. Tiba di salat, enggak. Memang gadang iblisnya, gadang setannya. Gadang iblis, gadang setan. Barangkali itulah gambaran kaum muslimin di tengah-tengah masyarakat. Ambo pribadi setelah mempelajari hadisku dan mendengar-dengar kaji surahan dan panjalihan, termasuk membacalah syarah-syarahnya, sebenarnya barik ancaman. Tidak meluruskan saf dapat menimbulkan perselisihan, sedangkan perselisihan dapat menimbulkan permusuhan, menimbulkan kebencian, menimbulkan kita bercerai-berai. Tidak meluruskan, tidak merapatkan saf, menimbulkan perselisihan. Kenapa? Allah yang memperselisihkan kita. Kan ancaman. Kalau kalian tak luruskan saf kalian, Allah akan memperselisihkan kalian. Berarti kalau kita tak luruskan, Allah akan memperselisihkan kita. Kalau timbul perselisihan, akan menimbulkan permusuhan, kebencian. Dan tak akan pernah kita kompak satotoh besarwanya, saciok, sadentiang. Kalaulah sama menurun kabuki sama menaki, tidak akan pernah masuk. Ini disalat bentuk. Itu hadis daripada Nu'man bin Bashir. Hati-hati, jangan dianggap enteng, dianggap sepele ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayati li Muslim, di bawah, wa fi riwayatin li Muslim, dalam sebuah riwayat daripada Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaman 86, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusawwi sufufana. Rasulullah itu yusawwi, beliau meluruskan saf-saf kami, hatta hingga ka'annama, hingga seakan-akan beliau itu yusawwi bihal qidah, seakan-akan meluruskan anak panah. Anak-anak panah yang di barado ditabuang panah, nah disusun. Begitu cara Rasulullah itu menyusun saf. Berarti kau sangat serius. Hatta hingga ra'a anna, sehingga kami telah melihat, qad aqalna,
hingga Rasulullah itu melihat kami sudah sadar, sudah paham, sudah memikirkan, aqalna anhu. Kira-kira kami lah paham, lah mengerti bagaimana mestinya menyusun saf, merapikan saf. Thumma kharaja yauman. Kemudian suatu kali beliau keluar, kharaja yauman. Thumma kemudian kharaja keluar beliau yauman pada suatu hari. Faqama. Lalu beliau tegak berdiri di depan untuk memimpin salat. Hatta kada yukabbir, hingga hampir beliau bertakbir. Tiba-tiba beliau melihat ra'a rajulan. Tiba-tiba beliau melihat rajulan badian. Beliau melihat seseorang badian. Badian ko kamuko. Takamuko dadonyo minas saf. Ko dado ka? Nak lurus lah. Nonjol kamuko. Badian. Badian sadru minas saf. Faqal. Tak jadi beliau takbir. Tak jadi beliau bertakbir. Apa kata beliau? Ibadallah, hai hamba-hamba Allah. Itulah. Kalau awak barangkali lah mengerumih mencelak orang kau. Kalau awak Ibadallah, hai hamba-hamba Allah. La tusawwunna sufufakum. Tak mengerti juga kalian. Itu soal kan. Luruskan saf, betul-betul luruskanlah. Cubalah kita tagak beko. Rasulullah tagak ke muka. Lampir tagak biar dia baca lihat kiranya ada orang yang tagak muka seketik. Nampak dadonya. Ni kalau lurus rapik, kau kan siko aja dia orang ciek. Tegak sebelah kiri, cari ke siko, ciek orang. Tagak sebelah kanan, cari ke ciek orang. Nampak seorang yang menonjol dado ke muka. Tak jadi beliau takbir. Tak jadi. Langsung beliau katakan tu, ibadah Allah. Kalau bahasa pasano ko bayo ko. Oi kapunduang man kali bahasa nak. Tapi nak boleh dah. Dia mencari orang dak amuah. Madah tangkap. Cuman bah cerita no, ni orang pun tak ngaji. Kaji doa cukup je le. Ngaji ndak duduk ndak sambayang ngaji mazkir ajarin, tapi belimu tak muah. Kaji ni cukup je. Semangat beribadah tinggi, semangat beramal tinggi. Tapi semangat untuk supaya amalan cukup diterima, supaya sah anda tak do. Penyakitnya begitu. Semua tak suka nu. Sementara dalam mirang tang saudara. Ada beda. Kecuali orang lain mengaji yang gurunya atau penceramahnya nak boh. Nak ngaji bisu atau arif. Berarti itu balain guru tak salah. Paling-paling antara ketujuh nak ketujuh sen masalahnya. Lain mengaji kan. Dikaji dah. Kalau ancaman cakap la yukhallifanna Allah baina wujuhikum. Allah akan mencerai-beraikan hatimu. Jadi dampaknya itu dampaknya hati akan tidak satu, tidak kompak, bahasa Indonesia bercerai-berai. Mari kita ambil. Ketika salat sudahlah anda rapi, awak mengangkang surang sesudah salat, Assalamualaikum, tu bayi selesai. Memang tak mau cik bentuknya. Tak mau satu. Ketika salat, hendak. Tagak wak berketawa kadang-kadang berkangkang kaki, segala macam. Sudah Assalamualaikum. Kiri kanan senyum indak, menyepo indak, tu paise. Indak pernah satu. Ko alah orang ko alah, ko dimalah, salah kepanjang sewa nak jadi.
Tapi memang begitulah realita kenyataan dalam keseharian kita. Jadi di pelajaran kita tadi nampak di kita bahasa Rasulullah itu sangat bersungguh-sungguh, sangat serius menyusun, merapikan, meratakan, meluruskan saf sebelum beliau bertakbir. Yang dipeloi adalah sianan jadi imam wa itu menjadi pemimpin wa. Innama ju'ilal imam liutamma bi. Imam itu diangkat, diadukan untuk diikuti. Kalau yuwa ke salat jamaah berarti kita amuah dipimpin oleh imam. Kalau enggak, nasabah imamnya cari imam lain. Kalau wak imam orang harus taat padanya. Kamu ko wa. Rapian, ruwihan. Kalau tidak, tak ingin. Karena imam menjalankan tugasnya. Imam itu penanggung jawab, dhaminun penanggung jawab. Jadi imam itu rapi saja, biasa saja nyama terus sah. Karena Nabi sangat-sangat serius, sangat-sangat sungguh-sungguh. Kalau berapa hadis kita pelajari sungguh-sungguh serius memperbaiki, mengatur, merapatkan, meluruskan saf. Sampai ada seorang encik menonjol, beliau datang, ada beliau kelakang seketik. Lurus dah. Balang lu hati ke dia mereka. Yang berikutnya, siasin yang jadi imam harus mencontoh Rasulullah itu. Kalau kondisi jamaahnya lu rapi, kasih nasihat. Kata bahasa awaknya sosialisasian dulu. Allah paham lah mengerti beko baru itu. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan bisa kita laksanakan dalam pelaksanaan salat harian kita. Amin. Sekian saja, diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.